mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3. Di saat itu, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang kedua, gonjang-ganjing Nasdem setelah kadernya dipalak 3 miliar untuk maju pileg. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Nasdem Indramayu sedang mengalami badai setelah ketua DPP-nya, inisial HI, mengajukan protes keras hingga mengundurkan diri gara-gara merasa dikerjain soal kansnya untuk maju sebagai caleg nomor urut 1 berubah menjadi nomor urut 3. Menurut pemberitaan, kabarnya kalau si caleg ini mau dimajukan untuk nomor urut lebih atas, untuk dapilnya, si caleg harus menyetor sebanyak 3 miliar lebih ke partainya. Wih, kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3. Saat kami mempertanyakannya masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar rupiah harus disiapkan sebagai kompensasinya, kata HI seperti dilansir dari Kompas TV. Alhasil buntu dari permintaan pembayaran 3 miliar lebih itu membuat para kader Nasdem yang selama ini menjadi pendukung HI merasa kecewa, lalu mundur berjamaah dengan mencopot atribut Nasdem dari badan mereka. Semakin kesini agak kasihan juga ya, nasib partainya Surya Paloh ini. Sudah ex-sekjennya kesandung proyek BTS, nasib bakal capresnya nggak menentu. Terus sekarang ada DPP-nya yang bermasalah kayak begitu. Nasib kapok. Sebenarnya perkara internal begitu kan tampaknya lazim terjadi dalam dunia politik di Indonesia. Setiap kali pileg akan terjadi persaingan ketat untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi nomor 1 di dapil yang akan mengirimnya untuk maju dan dipilih rakyat. Cuma karena mungkin keterlaluan dan dianggap mengecewakan, ya nggak apa-apa juga lah kalau akhirnya HI menyanyi di depan media. Karena Nasdem kan sedang menjadi isu yang cukup seksi dan hot buat dibahas. Apalagi sampai copot-copot atribut partai segala. Semoga diikuti oleh kader-kader dari daerah lain ya, biar ambiar sekalian. Ya, sekarang kita tunggu saja bagaimana kisah drama politik Nasdem selanjutnya setelah pemberitaan mundurnya kader Nasdem di Indramayu ini. Sebentar lagi paling ada klarifikasi, bantahan, atau adegan baper berjamaah dari para kader Nasdem. Mungkin meniru dari partai koleganya yang dikenal sering baper berjamaah kader partainya. Sudah tahu kan partai mana? Wis, biarkan sajalah. Tidak ada gunanya mencemaskan Nasdem yang sudah melakukan kesembrononan sejak mengangkat Anies sebagai bakal capresnya. Salah sendiri, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Kubu sebelah panik, agenda pertemuan antara AHY dengan Puan. Ditulis oleh Ertunidisiwar.com. Ada kabar terbaru dari perpolitikan Indonesia, di mana Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan partainya menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani. Nah, dalam beberapa rilis, Arief menjelaskan bahwa pertemuan kedua partai ini merupakan langkah awal untuk menunjukkan ada perubahan politik pada generasi baru. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa hubungan antara dua petinggi partai ini memang sudah lama mengalami keretakan. Oleh sebab itu, wajar saja jika baik PDI Perjuangan maupun Demokrat berharap bisa meninggalkan masa-masa di mana politik terbawa perasaan atau rasa sakit. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai merenggang sejak SBY memutuskan maju dalam pemilihan presiden 2004 melawan Megawati.
Padahal yang lebih parah itu adalah saat itu status SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Mega. Mungkin ini yang dimaksud Arief kali ya. Padahal Agus Harimurti Yudhoyono sudah pernah ditawarkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga saat proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Namun Agus Harimurti Yudhoyono menolak sebab si Pepo alias Susilo Bambang Yudhoyono maunya AHY menjadi Menteri Luar Negeri. Situ sehat kan? Lah bukannya merendahkan AHY, namun AHY sama sekali tidak punya pengalaman. Nah, pertemuan antara Demokrat dan PDIP ini tentunya menjadi babak baru bagi perkembangan politik pasca Anies Baswedan didukung oleh Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat. Koalisi perubahan tentunya sedang harap-harap cemas. Pastinya mereka khawatir jika terjadi sesuatu alias Agus Harimurti Yudhoyono tergiur dengan bujukan Puan Maharani. Sebab sebelumnya nama Agus Harimurti Yudhoyono justru disebut oleh Puan Maharani dalam bursa bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Propaganda yang sedang dimainkan oleh kubu sebelah tentunya bisa saja dimainkan oleh sang kuasa. Sebab bukankah selama ini perpecahan di antara mereka justru dijadikan senjata untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo alias menuduh Joko Widodo melakukan penjagalan atas pencalonan Anies Baswedan. Padahal itu urusan internal partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Entah apa yang mau diubah. Seiring berjalannya waktu, politik yang dinamis justru membalikan keadaan alias senjata makan tuan. Demokrat beserta para penggawanya yang haus kekuasaan justru lebih mudah untuk balik haluan. Begitu kira-kira kalau rumput bergoyang. Bagaimana menurut Anda? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menandatangani kerjasama politik dengan Perindo. Kerjasama politik ini untuk memenangkan pemilu 2024 termaksud memenangkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU. Perindo merapat, kekuatan koalisi PDI Perjuangan bikin ketar-ketir kubu Surya Paloh. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Haritanu Sudibyo bersama gerbong Perindo merapat ke kubu PDI Perjuangan pada Jumat 10 Juni lewat suatu pertemuan resmi yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo dan Megawati Soekarno Putri, juga para elit partai pemenang pemilu dan pilpres 2 kali beruntun itu. Bergabungnya Haritanu dipastikan juga akan membawa seluruh kekuatan relasi dan medianya yang tidak bisa dianggap remeh guna memperkuat koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, sekaligus menambah semangat siapa saja yang berada di kubu koalisi partai banteng bermoncong putih itu. Bergabungnya Haritanu tentu menjadi